Assalamualaikum teman-teman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus IF pada Excel. Langsung saja. Nah, di sini rumus ini digunakan untuk menentukan pilihan dari beberapa syarat yang kita tentukan. Nah, di sini saya akan bahas 3 bentuk rumus IF. Yang pertama adalah satu syarat satu pilihan. Baiklah, untuk rumus yang kedua itu adalah rumus IF dengan banyak syarat. Nah, di sini ada syarat yang diterimanya ada 3. Untuk set yang ketiga atau rumus yang ketiga adalah rumus IF dengan banyak syarat dan banyak pilihan. Di sini ada nilai dan ada predikat. Baik, langsung saja kita ke set yang pertama atau rumus yang pertama. Nah, kita lihat di sini KKM-nya 70. Jadi nanti yang dinyatakan tuntas yaitu yang memenuhi nilai minimal 70. Kurang dari 70 dinyatakan tidak lulus atau belum lulus. Baik, untuk rumusnya seperti ini. Sama dengan IF buka kurung C2 lebih dari sama dengan 70 titik koma petik 2 tuntas. Nah, di sini harus huruf besar. Kalau di awalnya harus udah huruf besar. Petik 2 lagi titik koma petik 2 tidak tuntas. Petik 2 tutup kurung. Nah, di sini IF itu dinyatakan jika kalau C2 itu kolom C baris 2. Nah, untuk lebih dari sama dengan 70 itu merupakan nilai KKM-nya. Nah, untuk titik koma di sini untuk sebagai pemisah. Petik 2 itu digunakan karena bentuk hasil atau keputusan berupa kata atau teks. Nah, itu harus pakai petik 2. Jika berbentuk angka, maka tidak usah dipakai tanda petik 2. Nah, di sini bisa dibaca jika nilai memenuhi syarat KKM maka dinyatakan tuntas. Tetapi jika tidak memenuhi syarat maka dinyatakan tidak tuntas atau belum tuntas. Baik, kita klik enter, maka di situ hasilnya tuntas. Dan kita copy ke bawah. Itu dari pojok kanan itu tanda pojok kanan itu kita tarik ke bawah, kita copy ke bawah sampai bawah. Nah, di situ sudah tertera ya, ada 3 siswa yang belum tuntas, yang lainnya sudah tuntas dan memenuhi syarat KKM-nya. Berikutnya kita masuk ke set yang kedua atau rumus yang kedua. Nah, rumus yang kedua ini biasanya dipakai untuk penerimaan karyawan. Untuk syarat-syarat diterimanya itu, yang pertama ada perempuan, yang kedua nilai tesnya minimal 70, yang ketiga umur 18 sampai 30 tahun. Baik, langsung saja kita ke rumusnya. Oke. Untuk rumusnya sama dengan IF buka kurung AND atau N buka kurung lagi
C2 sama dengan petik 2 P petik 2 titik koma D2 lebih dari sama dengan 70 titik koma AND atau N buka kurung E2 lebih dari sama dengan 18 titik koma E2 kurang dari sama dengan 30, tutup kurungnya ada 2, kemudian titik koma lagi, petik 2, diterima, petik 2, titik koma, petik 2 lagi, tidak diterima, petik 2, tutup kurung. Nah, bisa kita baca dari rumus ini, jika jenis kelaminnya perempuan dan nilai tesnya lebih dari sama dengan 70 dan umurnya itu antara 18 sampai 30 tahun. Nah, pada rumus ini umurnya lebih dari sama dengan 18 dan kurang dari sama dengan 30. Maka dia dinyatakan diterima. Tetapi jika syaratnya tidak terpenuhi, maka dia dinyatakan tidak diterima. Perlu diingat lagi, untuk P itu sebagai jenis kelamin atau perempuan. Nah, N itu bisa dibilang dan. Oke, kita coba enter ya. Kita enter, terus hasilnya diterima. Karena disitu untuk syarat diterimanya itu kan ada Alvira nanti tuh jenis kelaminnya perempuan, nilai tesnya 90, umurnya 23. Oke, dia diterima. Kita coba copy dan ke bawah, tarik ke bawah. Nah, itu di sini ada 3 orang yang diterima, yang lainnya mungkin belum rezeki buat mereka, jadi tidak diterima. Nah, di sini sudah sesuai dengan syarat yang diterima ya. Oke, kita lanjut ke set yang ketiga atau rumus yang ketiga. Di sini syaratnya ada 4. Ada 4 nilai dan predikat. Yang pertama, nilainya 90 sampai 100. Maka predikatnya A. Kalau 80 sampai 89, predikatnya B. Dan seterusnya. Nah, untuk rumusnya di sini IF buka kurung C2 lebih dari sama dengan 90 titik koma petik 2 A, petik 2 lagi titik koma IF buka kurung C2 lebih dari sama dengan 80 titik koma lagi, petik 2 lagi B, petik 2 titik koma IF buka kurung C2 lebih dari sama dengan 70 titik koma petik 2 C, petik 2 lagi titik koma IF buka kurung C2
kurang dari 70. Titik koma, petik 2 lagi D, petik 2, tutup kurungnya ada 4 karena di situ terhitungnya 4, IF-nya ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Oke, untuk buka kurung, tutup kurungnya ada 4. Nah, atau bisa jadi kita hapus dari tutup kurung itu sampai titik 2 setelah titik koma setelah C. Oke, kita coba. Kita ganti dengan langsung ke huruf D. Kita ganti ke huruf D. Jangan lupa ditambah petik 2. D petik 2 lagi. Untuk tutup kurungnya itu berarti ada 3. Karena situ kan IF-nya jadi ada 3. Nah, mengapa setelah C titik koma kita langsung tulis huruf D? Karena apa? Jika tidak memenuhi, nilai tersebut tidak memenuhi syarat dari ketiga syarat di atas atau tidak mencapai 90, 80, 70, maka nilainya D. Oke, bisa kita baca di sini untuk rumusnya. Jika nilainya lebih dari 90, maka predikatnya A. Jika nilainya lebih dari sama dengan 80, maka predikatnya B. Jika nilainya lebih dari sama dengan 70, maka predikatnya C. Dan jika ketiganya tidak memenuhi syarat, berarti predikatnya D. Oke, kita coba enter. Nah, di situ untuk Alfira Rianti nilainya 70, predikatnya C, karena di situ ada 4 syarat ya. Coba kita tarik dulu, kita copy, terus kita teruskan ke bawah. Oke, di situ ada yang C, B, A, D, C, C, B, D, D, A. Oke, untuk ketentuan di sini untuk mendapatkan predikat A, B, C, D itu sudah sesuai dengan ketentuannya. Oke, bisa kita baca lagi untuk rumusnya. Jika nilainya lebih dari 90, maka predikatnya A. Jika nilainya lebih dari 80, maka predikatnya B. Jika nilainya lebih dari sama dengan 70, maka predikatnya C. Dan jika ketiganya tidak memenuhi syarat, berarti predikatnya D. Mungkin sekian video penjelasan mengenai rumus IF dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dari saya. Terima kasih.